Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Gandang Hilmi Faik dari kelompok 8 dengan beranggotakan Chandrika Gita Permata, Gandang Hilmi Faik, Nyoman Eka Swardita, dan Siva Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari perancangan pembuatan aplikasi pupuk hijau organik. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah planning. Yang pertama ada sistem request, business need, business value, dan business requirement. Dalam business need, yaitu meningkatkan kontrol dalam pengelolaan dalam penjualan pupuk. Yang kedua, petani dapat dengan mudah mengetahui pupuk apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, meningkatkan kontrol dalam proses penjualan pupuk, sehingga tidak terjadi penyelewengan. Yang terakhir, meningkatkan market share. Kemudian dalam business value, yang pertama ada tangible, itu mengurangi 60% biaya iklan dan mendapatkan keuntungan 30% dari total penjualan pengguna. Yang selanjutnya, memberikan kepastian pendapatan yang diberikan, lalu memberikan kenyamanan pada customers. Kemudian dalam business requirement, website yang dikembangkan dapat menghasilkan inovasi. Memiliki fitur info mengenai pupuk yang dijual. Selanjutnya, penjual pupuk harus melakukan proses KYC, sehingga tidak terjadi penipuan pada transaksi. Setelah itu, pembeli atau penjual tidak bisa membatalkan proses transaksi secara sepihak. Dan yang terakhir, terdapat halaman login dan logout. Slide selanjutnya. Visibility analysis. Yang pertama ada technical visibility. Familiar dengan pembuatan website, mengenal dan cukup mengetahui proses dalam pembuatan website, khususnya dalam pembuatan e-commerce website. Berikutnya, familiar dengan teknologi yang digunakan, sudah cukup mengetahui proses dan cara website bekerja. Yang terakhir, proyek besar, memiliki cakupan yang lumayan besar. Website ini diharap untuk bisa digunakan oleh petani yang ada di seluruh Indonesia. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Siva Amelia. Siva Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. 2. Economic feasibility. Ada development cost, ada biaya laptop atau PC dengan minimal requirement atau Windows 7 or higher, RAM 8 GB or higher, CPU Intel i5 Gen 10 or higher dengan kisaran harga 8 juta rupiah. Kemudian ada biaya switch dengan kisaran harga Rp250.000. Selanjutnya ada annual operating cost, terdapat domain.com dengan kisaran harga 400.000 per tahun, ada hosting dengan kisaran harga 9 juta per tahun, ada internet dengan kisaran harga 350.000 per bulan. Kemudian selanjutnya intangible benefits, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan website online dan menghemat waktu dan biaya. Next slide. 3. Organization feasibility. Ada project champion. Project ini akan memiliki masa depan usaha yang sukses dengan cara membangun kepercayaan terhadap para petani. 2. Senior management. Project ini adalah sebuah usaha untuk menjual pupuk yang dibutuhkan para petani agar tanaman tetap terjaga dan panen dengan hasil yang diharapkan. 3. Ada user dengan anggota tim, product owner, Ibu Mardiana, dengan project manajernya Nyoman Eka, sistem analis Chandrika Gita, bisnis analis Siva Amelia, dan programmernya Gandang Hilmi Faik. Next slide. Kemudian ada feasibility analyst. Yang keempat adalah stakeholders. Dengan berlangsungnya proyek ini diharapkan dapat menjalin hubungan kerjasama serta mendapatkan sponsor dari pihak luar. Next slide. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih terhadap moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case dari diagram pupuk clover tersebut. Di sini terdapat tiga aktor. Yang pertama itu user. User ini adalah orang yang menggunakan website kita. Di sini terdapat laman login. Laman login terdapat include yaitu verify password. Ketika user melakukan login, dia harus menginput password terlebih dahulu. Lalu terdapat display password error adalah ketika password yang dimasukkan salah atau tidak benar, itu akan menampilkan password error. Kemudian di dalam website, user dapat melihat produk yang dijual oleh penjual. Selanjutnya, membeli produk. Di sini user memiliki hak untuk membeli beberapa produk yang terdapat di website. Selanjutnya, user juga bisa melakukan chat atau message dengan seller dengan syarat chatnya itu sudah disetujui dan juga user sudah membeli suatu produk agar bisa chat dengan seller. Selanjutnya, dalam pembelian produk, user itu harus memilih barang terlebih dahulu. Lalu, sebelum terjadinya pembelian, itu user harus melakukan pembayaran. Selanjutnya pada pihak penjual, penjual akan mengkonfirmasi dengan mengecek barang terlebih dahulu, lalu mengkonfirmasi apakah pembayaran tersebut sudah berhasil atau tidak. Jika pembayaran tersebut sudah berhasil, maka pihak penjual akan melakukan pengemasan produk. Selanjutnya terdapat sequence diagram. Di sini ada empat aktor. Yang pertama itu user. Di sini ketika user melakukan login atau daftar, maka user harus memasukkan email atau nomor. Jika pada sistem server akan mengecek apakah email atau nomor tersebut sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Jika email atau nomor tersebut sesuai, maka sistem akan meminta kode pada user. Selanjutnya, jika email atau nomor yang dimasukkan oleh user itu invalid atau salah, maka request itu akan diulang. Jika email atau nomor sudah sesuai, sistem akan meminta kode, lalu user akan memasukkan kode yang sudah dikirimkan oleh sistem. Lalu pada server akan di-verify kode tersebut, apakah kode valid atau tidak. Jika kode valid, maka user akan bisa masuk pada beranda. Sedangkan jika kode invalid, maka server akan menolak login dari user tersebut. Selanjutnya, jika user sudah masuk dalam beranda website, user berhak untuk melakukan pembelian produk, lalu melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Dalam server akun, server akan mengkonfirmasi apakah pembayaran tersebut sudah valid atau tidak. Jika pembayaran tersebut sesuai dengan total jumlah pembelian barang, maka pembayaran diterima. Namun pembayaran itu invalid dan pembayaran tersebut melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka pembayaran tersebut ditolak. Jika pembayaran tersebut sudah diterima, maka produk akan dikirimkan kepada pengguna. Selanjutnya terdapat juga activity diagram. Di sini ada tiga. Yang pertama itu user, aplikasi, dan server. Di pihak user atau interface-nya, user akan melakukan login terlebih dahulu. Lalu pada aplikasi akan divalidate email atau nomor tersebut. Jika email tersebut valid atau benar, user akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Sedangkan jika nomor atau email tersebut invalid, maka server berhak untuk
menolak login tersebut. Selanjutnya, jika kode sudah dimasukkan, maka aplikasi akan memverifikasi kode tersebut. Apakah kode tersebut valid atau tidak? Jika kode tersebut valid, maka user berhak untuk masuk ke dalam beranda atau homepage. Namun jika tidak sesuai, maka login tersebut akan ditolak kembali dan harus diulang. Jika user sudah masuk ke dalam beranda, user berhak untuk melakukan pembelian, serta melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Pada server konfirmasi pembayaran, jika pembayaran tersebut sudah diterima atau dikonfirmasi, maka pembelian akan diterima. Sedangkan jika tidak, pembayaran tersebut invalid, maka pembayaran ditolak dan dilakukan pembelian ulang. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nyoman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sandrika Gita Pratama. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. User story requirement. Yang pertama ada identifier reg 1 dengan user story. Sebagai pengguna, saya ingin tambahan fitur edit chat sehingga pesan yang terkirim tidak sengaja dapat diedit dengan size 10 poin. Yang kedua ada reg 2. Sebagai pengguna, saya ingin tambahan fitur chat favorit sehingga akan lebih mudah menemukan chat penting, size 7 poin. Yang ketiga ada reg 3. Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar pupuk yang tersedia, sehingga saya ingin mengetahui pupuk apa saja yang ditawarkan, size 5 poin. Reg 4, sebagai pengguna, saya ingin mencari pupuk dengan memasukkan jenis pupuk tertentu, sehingga saya bisa menemukan pupuk yang saya butuhkan, size 7 poin. Selanjutnya, requirement gathering. Yang pertama ada ID KNF001 dengan parameter availability dengan kebutuhan user dapat melakukan proses transaksi 24 jam. KNF002 reliability kebutuhan ketika user melakukan proses pembayaran pada aplikasi, proses ini tidak boleh gagal. Misal, jika proses pembayaran batal karena user yang sibuk. KNF003 ergonomi memiliki UI atau user interface yang membuat user nyaman dalam penggunaan sehari-hari. User interface ini juga harus memenuhi standar aplikasi. KNF004 portability pembuatan aplikasi harus menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan Flutter sebagai SDK, sehingga dapat digunakan di dua platform sekaligus. Slide selanjutnya. KNF005, memori. Besar data aplikasi akan disesuaikan dengan besar memori pada perangkat yang digunakan, dan tidak lebih besar dari 5% memori. KNF006, response time. Saat user melakukan proses pembayaran maupun proses pembelian produk, aplikasi harus bisa merespon dan menampilkan data setidaknya dalam waktu 2 detik. KNF007, safety. Saat user menggunakan aplikasi, data-data atau identitas penting user tidak akan dapat diketahui orang lain, baik itu user lain maupun admin. KNF008, security. Bagian login akan menggunakan 2 step autentikasi serta verifikasi login terlebih dahulu, sehingga tidak mudah terjadi perentasan akun. Slide selanjutnya. KNF009, ada 1, bahasa komunikasi. Kebutuhannya, misalnya, semua tanya jawab harus dalam bahasa Indonesia. KNF010, Others 2, watermark. Setiap layar harus mengandung logo PT Pos Indonesia. Oke, selanjutnya.
Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Chandrika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.